Ya, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Malam ini kita tiba di minggu yang terakhir, yang kelima dari rangkaian 5 misi gereja yang kita bahas sejak 5 minggu yang lalu. Dan di bagian yang pertama ini saya mengajak kita untuk membuka 1 Yohanes 5 ayat 10 sampai 12. 1 Yohanes 5 ayat 10 sampai 12. Saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara, mari kita menyimak bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari Rabu tanggal 27 Januari yang lalu, dengan pengawalan ketat, saudara-saudara, 7.400 dosis vaksin COVID tiba di kota Tasikmalaya. Nah, saudara-saudara, 7.400 dosis vaksin ini langsung disimpan dalam gudang khusus dari Dinas Kesehatan di kota Tasikmalaya. Nah, saudara, saya ingin sekarang berandai-andai. Seandainya, saudara, saya minta untuk majelis kumpul waktu ada vaksin datang. Kemudian saya usulkan begini. Saya usulkan untuk memilih 20 orang dari GKI Sion yang paling kuat, laki-laki 20 orang. Yang badannya besar-besar. Untuk serbu gudang dinas kesehatan. Kemudian bawa itu 7.400 dosis vaksin itu ke gereja. Diangkut truk yang pinjam dari toko sumber rezeki begitu ya mungkin. Dan disembunyikan di gudang sekolah minggu semua ribuan vaksin itu. Supaya vaksinnya cuma bisa disuntikkan ke jemaat GKI Sion aja. Kira-kira kalau saya usul begitu, kira-kira majelis akan setuju nggak? Setuju nggak? Saya yakin MJ akan berpikir maksud Timothy sudah geser kali otaknya ya. Saya yakin nggak akan disetujui, saudara. Kenapa? Karena ini adalah rencana yang sangat jahat, sangat egois, sangat nggak peduli dengan orang lain, peduli cuma kita aja. Jemaat GKI Sion nggak sampai ribuan kok. Ngapain simpan 7.400 dosis vaksin di gudang sekolah minggu? Gitu. Tapi saudara-saudara, kalau kita pikir-pikir, bagaimana dengan vaksin virus kanker dosa? Vaksin virus kanker dosa, yaitu berita keselamatan, yang mungkin selama ini kita simpan di gudang gereja kita, yang selama ini mungkin kita simpan di gudang rumah kita masing-masing, saudara-saudara. Dan kita nggak mau bagi-bagian itu ke orang lain. Saudara, di dunia ini ada keadaan pandemi yang sangat gawat, yaitu pandemi dosa. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Roma 15 ayat 5 ayat 12. Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. So, kalau kita menyimpan dan menimbun vaksin COVID untuk sendiri, itu adalah tindakan yang sangat jahat. Bagaimana dengan menyimpan dan menimbun vaksin virus kanker dosa, yaitu berita anugerah keselamatan kepada dunia yang sedang menuju kebinasaan kekal itu. Saudara, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini menyatakan, barang siapa percaya kepada Anak Allah, dia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara, firman Tuhan jelas sekali. Siapa yang memiliki anak, dia memiliki hidup yang kekal. Tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup yang kekal, saudara.
Ada kabar baik keselamatan yang kita pegang, ada vaksin itu yang kita masing-masing punya dan sangat dibutuhkan oleh dunia ini, dan yang sedang pandemi kanker dosa dan kanker maut ini, dan betapa jahatnya kalau kita diam. Kita simpan di gudang gereja, simpan di gudang rumah kita vaksin itu, dan gak mau beritahu orang lain tentang kabar baik keselamatan ini. Saudara, kabar baik itu adalah berita bahwa kita bisa diselamatkan hanya melalui Kristus, hanya melalui iman, dan iman yang sejati itu akan menghasilkan perbuatan baik dan perubahan hidup. Saudara, bagaimana kita membagikan vaksin itu, vaksin dosa itu, vaksin dari virus kanker dosa itu? Bagaimana kita memberikan kabar baik keselamatan itu? Saudara, langkah pertama adalah dengan cara yang sangat sederhana, yaitu mengasihi mereka yang belum percaya. Saudara, apakah orang yang belum mengenal Yesus bisa melihat kasih Yesus dalam diri kita? Kasih Yesus dalam hidup kita sebagai orang-orang yang mengaku pengikut Yesus. Saudara, ini adalah langkah pertama yang sangat sederhana sebagai awal untuk memberitakan kabar baik keselamatan kepada orang lain. Saudara, langkah kedua adalah dengan mendoakan. Mendoakan orang-orang yang belum mengenal Yesus. Mungkin orang itu adalah orang tua kita mungkin, atau itu adalah saudara kandung kita, atau pegawai kita, atau siapapun. Saudara, doakan mereka. Doakan nama-nama mereka. Langkah ketiga, saudara, adalah dengan mengundang orang lain datang ke gereja. Mungkin dengan memasang sesederhana itu ya, memasang promosi kegiatan gereja kita di status WA kita mungkin, di story Instagram kita mungkin. Mungkin dengan sesederhana itu, saudara-saudara. Secara tidak langsung kita mengundang mereka untuk ke gereja kita, untuk ke kebaktian minggu kita, untuk PA Rabu malam kita. Dan langkah keempat, saudara-saudara, adalah menceritakan kesaksian hidup kita. Saudara, kesaksian kita adalah bagaimana Tuhan Yesus membuat perubahan dalam hidup kita masing-masing. Dan secara sederhana inilah yang namanya bersaksi. Menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi kita tentang Tuhan. Saudara, kesaksian kita lebih kuat daripada khotbah di gereja. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana melihat pendeta, melihat rohaniwan itu ada semacam sales profesional dalam bidang kerohanian. Tapi jemaat kalau dia bersaksi, dia bukan sales profesional. Dia adalah satisfied customer yang puas. Maka kesaksian jemaat biasanya lebih efektif. Saudara, waktu ada orang bertanya tentang hidup kita perlu siap kapanpun untuk membagikan kesaksian kita. Waktu ada orang bertanya kepada engkau, bagaimana sih tentang Tuhan Yesus? Saudara, siap sedialah dengan punya semacam bahan yang sudah memang kita siapkan dari awal. Supaya kita tidak tergagap-gagap waktu ceritakan tentang perubahan hidup kita, tentang Tuhan Yesus dan sebagainya. Bisa 4 hal, saudara-saudara, yang kita bisa tuliskan dan siapkan. Yang pertama adalah kehidupan saya sebelum bertemu Yesus. Kehidupan saya sebelum bertemu Yesus. Yang kedua, bagaimana saya sadar saya membutuhkan Yesus. 3, bagaimana saya menyerahkan kehidupan saya kepada Yesus. Dan 4, perbedaan yang telah Yesus kerjakan dalam hidup saya. Yang pertama, saudara, kehidupan saya sebelum bertemu Yesus. Kedua, bagaimana saya sadar bahwa saya membutuhkan Yesus. 3, bagaimana saya menyerahkan hidup saya kepada Yesus. Dan keempat, perubahan yang Yesus kerjakan dalam hidup saya. Saudara, memberitahu orang lain bagaimana mereka bisa mempunyai hidup kekal adalah hal yang paling besar kita bisa kerjakan bagi mereka. Betapa jahatnya kita kalau kita merahasiakan jalan menuju pengampunan dosa dan jalan kepada hidup yang kekal itu. Saudara, kita mengabarkan Injil kepada orang lain dengan cara mengasihi mereka, mendoakan mereka, mengundang mereka ke gereja, dan menceritakan kesaksian hidup kepada mereka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau kami selama ini menyimpan vaksin dari kanker dosa itu di gudang kami masing-masing.
Dengan begitu banyak alasan kami menyimpannya dan tidak berani membagikannya. Sementara begitu banyak orang yang sedang berjalan menuju ke kebinasaan kekal. Tuhan tolong kami diberikan keberanian, kekuatan oleh Tuhan. Dan dimampukan oleh Tuhan untuk boleh mengasihi orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Mendoakan mereka. Untuk mengundang mereka ke gereja. Dan menceritakan kesaksian kehidupan kami yang diubahkan oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Baik, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 7 ayat 12. Matius pasal yang ke-7 ayat 12. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Saudara-saudara, saya memiliki teman yang sangat, dalam tanda kutip, gila menginjili. Kenapa bisa begitu? Karena dalam segala sikon, ia akan masuk percakapan dan mulai menginjili. Ketika dia potong rambut, dia akan menginjili si tukang potong rambut itu. Ketika dia berbelanja, dia temu orang, dia akan injili orang itu. Pokoknya dalam tanda kutip gila penginjilan. Dia naik ojek, ini tukang ojeknya diinjili dalam perjalanan itu. Itu teman saya sebutnya gila penginjilan begitu. Saudara-saudara, saya lihat memang semangatnya itu bagus sekali. Tetapi caranya ini yang kadang terkesan mengganggu orang. Begitu ya. Terkesan melihat orang itu sebagai mangsa yang harus segera disikat. Wah, ini mangsa nih, sikat habis begitu. Terkesannya mengganggu orang dan justru ini sangat kontraproduktif menurut saya. Kabar baik yang disampaikan dengan cara yang tidak baik itu menjadi kabar yang tidak baik lagi. Memuakkan dan orang akhirnya menghindar begitu. Dan memandang kita ini kayak ini orang ini apa sih? Saudara yang dikasih Tuhan, pernah saya berlibur ke Gunung Bromo dengan teman ini, ya. Di sana kan ada tukang kuda ya di Bromo itu ya, tukang kuda. Nah, teman saya sebelum naik itu diinjililah orang itu kan. Orang Jawa kan hanya nggih aja begitu. Wah, ngomong banyak, panjang lebar, cerewet sekali teman saya itu, dan saya hanya menonton dan saya merasa risih juga dengan teman saya ini, kok rasanya kok kayak mengganggu, menginjili kok mengganggu orang gitu ya. Dan saya membayangkan si tukang kuda itu pikirannya mungkin, lah ya nggak apa-apa lah kamu ngomong banyak, yang penting kamu naik kuda saya, bayar selesai. Saudara yang dikasih Tuhan, gila penginjilan, itu juga saudara harus perhatikan ya cara-cara menginjili. Kabar baik itu juga harus disampaikan dengan cara yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan, selama ini yang saya amati, pendekatan yang kita pakai dalam penginjilan itu disebut sebagai pendekatan triumfalistik. Pendekatan triumfalistik. Itu kayak apa sih pendekatan triumfalistik? Ya tadi yang saya katakan, melihat orang lain itu sebagai mangsa. Saya di posisi yang superior, yang paling benar, kamu orang yang salah, makanya kamu duduk di situ, dengarkan saya ngomong. Kamu nggak boleh ngomong karena kamu salah, saya yang benar, kamu hanya dengarkan dan terima, kamu perlu bertobat, kamu harus dimenangkan, kamu harus ditundukkan dan ditaklukkan. Ini kan yang seringkali kita gunakan untuk menginjili orang-orang itu. Kita membangun satu percakapan yang tidak seimbang. Kita yang superior, lawan bicara kita yang inferior begitu. Mereka hanya bisa nggih aja dan kita yang banyak ngomong. Ini yang banyak dikritik di dunia akademisi ya, saudara-saudara, bahwa kita ini terlalu arogan, terlalu sombong di dalam menyampaikan kabar baik dan terkesannya sangat mengganggu sekali. Saudara-saudara, saya ingin kita melihat video ini dulu. Ini di Tanah Abang, saudara. Orang bule di Tanah Abang. Itu ada penerjemahnya, saudara.
teriak-teriak in the begitu wilderness. di Bahwa dia adalah jalan pasar Tanah Abang. That He is love and He is hope. Dia adalah Tuhan dan harapan. I want you to know today Saya ingin tahu hari ini. that the God of Oke, heaven sampai di sini aja. Kemudian Dan akhirnya penginjil ini diusir dari Tanah Abang dengan sangat kasar sekali oleh satpam. Saudara, kalau pandangan saudara bagaimana? Melihat cara penginjilan seperti itu. Saya tahu memang motifnya baik, ingin orang dengar kabar baik. Tapi caranya ini mengganggu orang. Memang Tuhan menyuruh kita untuk menginjili, tetapi Tuhan tidak menyuruh kita untuk mengganggu orang. Tempat keramaian seperti itu. Saudara, kita harus perhatikan itu. Dan kemudian kita akhirnya diajak untuk merenungkan ayat ini, Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita kan juga nggak mau diganggu orang kan. Kita kan juga nggak mau dianggap inferior, oh kamu tuh kafir, kamu tuh ya harus segera bertobat. Kita kan juga nggak mau digituin. Tapi kita sering suka memperlakukan itu pada orang lain, begitu. Kita harus merenungkan ini. Kalau kita tidak mau dalam tanda kutip diganggu seperti itu, kita jangan mengganggu orang dengan modus pekabaran Injil. Ini kabar baik kok, begitu. Iya, kabar baik boleh, tapi sampaikanlah dengan beradab, dengan cara yang baik, saudara. Saya waktu lihat video itu, lihat komennya itu sangat menyedihkan sekali. Ada komen begini, saudara, itu menyakitkan sekali. Yesus diobral di pasar-pasar, nggak laku, dijual beli 1 dapat 3, tapi nggak laku-laku. Kasihan orang Kristen. Kita digituin, saudara, dengan cara-cara yang penginjilan seperti itu. Karena itu, saudara, di abad 21 ini, ketika pendidikan sudah meningkat, mungkin kalau di tahun 70-an, penginjilan door to door itu masih oke. Menyetel film Tuhan Yesus di lapangan, it's okay mungkin ya. Tapi kalau sekarang, saudara coba seperti itu, ya sudah bersyukur saudara nggak dipukulin orang. Di abad 21 ini, saya memperkenalkan penginjilan yang bukan triumfalistik, yang memenangkan atau menundukkan, semangatnya itu menundukkan tadi, tapi penginjilan interkultural. Apa itu penginjilan interkultural? Yaitu membangun sebuah dialog percakapan yang seimbang. Kalau tadi triumfalistik kan nggak seimbang, kita yang superior, tapi ini yang seimbang. Memang kita memiliki keyakinan yang paling benar kan, tapi jangan memaksa keyakinan kita yang paling benar itu seolah-olah orang lain menganggapnya juga kayak begitu. Tidak, kita hari ini yang anggap paling benar, dipandang orang lain kita ini yang paling salah. Karena itu jangan memaksa dia harus memiliki pemahaman seperti saya. Karena itu di dalam membangun dialog percakapan itu disingkirkan dulu pandangan itu, bangunlah sebuah percakapan yang jujur, sebuah dialog yang tulus. Nah kemudian dari satu percakapan dialog yang jujur dan tulus itu, pada gilirannya mari kita bertukar cara pandang. Disinilah letak penginjilannya. Waktu bertukar cara pandang ini, saya anjurkan kita untuk mendengar lebih dahulu. Jangan kita yang terus ingin berbicara dan ingin didengarkan. Kita yang harus membuka diri dulu untuk mendengarkan. Karena keyakinan orang juga pengen didengarkan. Kita dengarkan mereka ngomong apa, baru kemudian dia sudah enjoy, karena kita begitu tulus dan begitu rendah hati memperhatikan dia dan menghargai keyakinannya, baru kita kemudian menginjili. Ini keyakinan saya kayak begini. Tadi yang seperti Losetim, bersaksi. Yang kita sudah puas mendapatkan Tuhan Yesus, saksikan itu dengan baik dan jujur. Itu letak penginjilan. Dan yang paling penting adalah hidup kita yang kita tunjukkan saat percakapan itu, saat dialog itu yang benar-benar tulus, yang rendah hati, itu inti dari penginjilannya. Oh ternyata orang Kristen itu luar biasa ya, dia mau mendengarkan ternyata. Orang Kristen ternyata baik dan kesaksiannya bagus. Dan biarlah mulai dari situ Roh Kudus yang bekerja untuk menggerakkan orang itu. Penginjilan yang interkultural, bukan yang triumfalistik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan,
Engkau memberikan amanat kepada kami untuk mengabarkan Injil kepada dunia ini. Biarlah kami boleh melaksanakan amanat ini, tapi biarlah Engkau yang memberikan hikmat kepada kami untuk menyampaikan kabar baik itu dengan baik sesuai dengan konteks hidup kami masing-masing. Sehingga kabar baik itu tidak berubah menjadi kabar buruk karena dengan cara-cara yang tidak baik ketika kami menyampaikannya. Biarlah kami boleh menyampaikannya dengan baik, dengan jujur, dengan tulus, membangun sebuah dialog yang seimbang, membangun sebuah percakapan yang begitu rendah hati dan terbuka untuk menjangkau orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 28. Ini ayat yang cukup terkenal pastinya. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Matius 28, 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, kata apa yang pertama kali muncul di pikiran kita ketika mendengar kata penginjilan? Gak pede, kristenisasi, menakutkan, sulit, bingung harus ngomong apa. Banyak orang Kristen mungkin termasuk saudara dan saya merasa gak masalah untuk setia beribadah. Tidak begitu masalah untuk setia bersekutu dengan orang Kristen lainnya. Tidak begitu masalah untuk belajar firman Tuhan. Tidak begitu masalah untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Tetapi begitu mendengar tentang yang namanya mengabarkan Injil, banyak dari kita langsung merasa, ini bukan tugas saya. Ini mah tugasnya hamba Tuhan. Aduh, gak usah terlalu bagaimanalah. Kita ini minoritas, harus hati-hati. Alias gak perlulah yang namanya penginjilan. Pernah berpikir begitu saudara? Tetapi nyatanya mengabarkan Injil adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Waktu Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Dia bukan hanya berkata kepada 11 orang muridnya, tetapi kepada semua orang yang hadir waktu dia terangkat ke surga. Kepada lebih dari 500 orang yang hadir di waktu itu. Ini berarti apa saudara? Tugas dan perintah untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus bukan hanya untuk para rasul, tetapi kepada semua orang percaya termasuk engkau dan saya. Karena itu malam ini saya mengajak kita untuk melihat penginjilan dari sisi yang berbeda. Bukan memandang penginjilan sebagai tugas yang membebani dan berat, tetapi tugas yang mudah dan sangat mungkin untuk dikerjakan di kehidupan kita sehari-hari. Kita mungkin sering berpikir bahwa kalau yang namanya penginjilan itu, orang itu targetnya adalah supaya dia bisa langsung percaya sama Tuhan Yesus, benar gak? Dulu saya berpikirnya begitu saudara. Dulu saya pernah mencoba bersaksi kepada seorang teman, waktu saya masih SMP kalau gak salah. Saya dengan dia itu cukup dekat, dia suka main ke rumah. Jadi saya coba-coba memberitakan kepada dia, coba-coba ya. Maksudnya saya mencoba menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada dia gitu. Saya juga coba untuk ajak dia ke gereja, tancap gas. Yuk ikut aku ke gereja yuk hari Minggu. Ayolah, agak sedikit maksa mungkin waktu itu ya saudara. Tapi ujung-ujungnya saudara malah dia menjauhi saya. Dia menjauhi saya. Dan peristiwa itu sangat membekas dan membuat ya saya akhirnya menjadi takut. Menjadi takut untuk bisa melakukan lagi ke orang lain. Saya takut nanti kalau saya menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada seseorang, nanti dia malah musuhin saya, nanti dia nggak suka. Bahkan saya tuh pikirannya negatif saudara, nanti saya dituduh macam-macam, nanti
masa bisa datang gitu ya ke rumah saya, gerobak saya gitu, saya ditangkap, saya dimasukkan penjara, bisa berpikir begitu saudara. Dan kesempatan itu akhirnya hilang ketika pikiran-pikiran negatif itu muncul di kepala saya. Tetapi setelah saya pikir-pikir, saudara, jangan-jangan selama ini memang target kita terlalu tinggi ketika kita menginjili seseorang. Ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus dan berusaha untuk mempertobatkan dia. Gitu ya. Kita yang terlalu tinggi. Karena itu saya rindu mengajak kita melihat bahwa sebenarnya dalam diri orang yang tidak percaya itu terdapat tingkatan yang dalam istilah misiologi disebut angle scale. Dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Ini saudara bisa lihat ya, kekecilan enggak tulisannya. Dari yang paling bawah itu tidak ada kesadaran tentang Allah, lalu ada kesadaran tentang Allah, kontak dengan orang Kristen, ketertarikan pada Yesus, menyelidiki siapa Yesus, mendapatkan kebenaran tentang siapa Yesus, mengerti implikasi dari kebenaran tentang Yesus, menerima, yang ke-8, menerima kebenaran Kristen. Lalu yang ke-9, menerima implikasi menjadi orang Kristen. Keputusan untuk percaya Yesus, semakin yakin akan keputusannya, mengalami perubahan hidup, belajar dasar-dasar iman, belajar disiplin rohani, membagikan iman dan terus bertumbuh. Jadi dalam misiologi ada 16 ini ya, tingkatan yang bisa kita lihat. Nah, sekarang ada 2 pertanyaan. Yang penting yang saya ajak kita untuk renungkan malam hari ini berhubungan dengan angle scale ini saudara. Yang pertama, dalam 16 level ini ya, 16 level ini. Ada di manakah masing-masing kita sekarang? Kita ada di mana? Ada 16 level. Saudara dan saya ada di mana? Kita sendiri harus yakin bahwa saya tidak mau diam di level itu sekarang. Tetapi saya sedang berusaha untuk naik satu level, dan satu level lagi. Mungkin saudara bisa renungkan masing-masing saudara ada di level yang mana. Lalu yang kedua saudara, waktu kita memikirkan satu nama, tadi Lost Team ajak kita berdoa untuk satu nama yang kita ingat, kita rindu dia boleh percaya Tuhan. Satu nama untuk kita kabarkan Injil, ada di level manakah dia sekarang? Orang itu ada di level mana? Saudara, tugas kita tidak harus langsung membawa orang dari level 3 ke level 10 ya. Tadi Loserom sudah mencontohkan langsung gitu ya, menggebu-gebu enggak. Tugas kita membawa orang yang belum percaya Yesus dari level di mana dia berada sekarang. Untuk naik satu level lebih tinggi. Nanti naik lagi satu level lebih tinggi. Dan tugas ini sebenarnya enggak sulit saudara. Penginjilan yang inspiratif di GKI Sion berarti Jemaat Sion membagikan kabar baik dan keselamatan kepada orang lain. Tadi kata Lost Team dengan apa? Dengan mengasihi, dengan mendoakan, dengan mengundang ke gereja. Dan menceritakan kesaksian hidup kita kepada dia. Kadang-kadang gak perlu pertanyaan-pertanyaan yang kalau kamu mati, kamu masuk mana? Gitu ya. Kadang-kadang pertanyaan itu enggak terlalu harus selalu diucapkan, saudara, ditanyakan. Tapi mungkin lewat kesaksian hidup kita. Bisa gak orang tanya, kok kamu bisa kuat sih hari ini? Kamu mengalami banyak badai dalam hidupmu, tapi kok kamu bisa kuat sih? Kok kamu bisa tetap semangat, sukacita, tetap melayani, misalnya begitu ya. Dari situ kita bisa masuk untuk cerita, karena Tuhan saya. Sesederhana itu sebenarnya saudara. Jadi saya pun sendiri diubahkan pemikiran saya. Kalau dulu saya berpikir penginjilan itu adalah sesuatu yang sulit. Saya harus hafal metode-metode penginjilan. Bahkan hafal ayat-ayat semua saya harus hafal ya. Tapi ternyata saya belajar dan memang penginjilan tidak selalu sulit. Ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang terlebih dahulu percaya Yesus. Karena itu saudara ingatlah, mengabarkan Injil adalah perintah Tuhan Yesus kepada semua orang percaya, termasuk engkau dan saya. Mari taat dan mari kita belajar mengabarkan Injil. Supaya setiap orang bisa mendengarkan dan mengenal siapa Yesus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami sudah belajar dari 3 hamba Tuhan tentang penginjilan. Tuhan, kami tahu kadangkala kami merasa tugas ini adalah tugas yang berat untuk kami pikul. Ada ketakutan tersendiri yang menghantui kami. Tapi Tuhan, biarlah malam hari ini wawasan kami dibukakan dan komitmen kami dikembalikan. Bahwa penginjilan adalah tugas kami dan penginjilan itu tidak sulit. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami masing-masing, biarlah lewat hidup kami, lewat perkataan kami, lewat tingkah laku kami, lewat sikap kami boleh menginjili orang. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sebagai murid dan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, sebentar kami juga akan berpisah kembali kepada kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga menolong dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan mengambil waktu teduh, doa malam dan pendalaman Alkitab kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.